Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat segalanya. Kita dari Kopi Tubruk mau mengadakan ya semacam obrolan aja. Dipandu sama saya sendiri, Randy Mulyandi, dan ada siapa? Satu lagi? Rema Bang Melandi Bang Rema alias Milandi, Kang Moy. Kang Moy. Oke, obrolan ini santai. Obrolan ini santai. Kita mau ngobrol aja sama apa teman-teman komunitas Indonesia yang ada di Melbourne, terutama para pemburu dolar. Kita tahu nih, kita tamu yang sekarang ini adalah pemburu dolar sejati. Kita udah kenal Bang Dim Tahan dulu, sejak tepuk tangan dulu. sejak tahun berapa, Moy? Sejak tahun berapa? 2008. 2008 Tahun ya. pertama kali ketemu sama Mas Dimas nih, Mas Dim Dim. Bang Dim. Tahun 2008. Umur? Umur 2008. ingat nggak umurnya berapa? Umur 19? Umur tuh udah 18 tahun dulu. 18 tahun? Baru beres kuliah, baru beres SMA ya, Dim. Heeh, 18 tahun. Lo umur 18 tahun datang ke Tahun. Melbourne. Kebayang nggak? Kebayang nggak? SMA, baru beres SMA, ditinggal orang tua, datang ke Melbourne. Iya. Tapi Kalau ditinggal orang tua juga. Ya, Maksudnya maksudnya ditinggal orang tua. dia ninggalin Nggak orang bareng sama orang tua. tua gitu. Tapi Iya, dia maksudnya nggak bareng sama orang tua waktu di Melbourne. waktu lu mau ke Melbourne, emang lu tahu ada Melbourne Australia, gimana ceritanya, Dim? Bisa. Jadi kita kan ke kayak student agency gitu. Mm-mm. Untuk ya mau sekolah keluar, ada pilihannya waktu itu ada Singapura, Amerika, sama Australia. Mm-mm. Singapura kan udah sempet, habis itu ya Amerika terlalu jauh. Jadi Australia deh. Hmm. Dan kebetulan ditawarinnya itu Sydney atau Melbourne. Terus pilih Dan Melbourne. waktu itu tuh itu kedua kali saya dengar kata Melbourne. Oh. Nggak, Dan hmm? nggak dulu tuh lu bisa tahu Melbourne tuh awalnya dari mana? Dari Dari agent agensi sekolah tadi gitu. kayaknya. Agensi. The agency tadi ya. Ya Hmm. dulu kan waktu sekolah pernah dengar lah, oh ada kota di Australia namanya Melbourne. Oh, oke. Hmm. Itu yang pertama kali. Yang keduanya dari agent. Hmm. Tapi lu nggak ada saudara atau kenalan bokap di sini nggak ada? Ah dulu ada. Jadi bokap gue punya kenalan Itu temannya dia waktu SMP. Nah, Hmm. Dan oke. ya jadi gue dititipinnya ke sana. Oh. Ya bukan dititipin sih, ya ada kenalan gitu. Ya, Jadi ada yang nge-introduce ke Melbourne itu gimana, Australia itu gimana. Oh, oke. Tapi papa saya itu belum ketemu Om ini udah 30 tahunan. Jadi kayaknya Tiba-tiba dititip aja saya ke jadi sana. kayaknya oh ada temen Wah, ada adalah, tem iya, ayah kamu kesana aja Mm-mm, terus mm-mm. oke, umur 18 tahun apa ya maksudnya pengalaman cuman dari Indonesia aja tapi pernah Iya. ke luar negeri sebelumnya kan? Singapura, ya paling Singapura, Malaysia doang. Ya Singapura lah ya gitu Belum ya. pernah sejauh ini. Heeh. Terus datang ke Melbourne kuliah, ngambil kuliah apa? Commercial cookery. Itu emang udah Jadi jurusan pengen, masak. masak. Dulu tuh pengennya bikin hotel, pengennya punya Gila. hotel. Kan Emang makanya tapi jadi belajarnya itu kan sebenarnya hospitality management, tapi majornya itu commercial cookery. hmm, Pengennya dulu sih ya kalau misalnya ya namanya masih teenager ya, kebayangnya kan ke luar negeri belajar 2 tahun, pulang Indonesia bikin usaha sukses itu gitu. mimpinya gitu ya. Happily ever after. Oh itu mimpi banget itu. Mimpinya Mimpi anak awalnya. muda. Oke. Iya, mimpi masih kecil dulu. Jadi pengennya sih balik ke Indo Dim, asalnya ya. Iya, Ya. Bang. Sampai sekarang juga masih pengennya sih at the end pengennya di Indonesia. Di Asia paling enggak. Hmm. Kenapa em? Dim, lu kan umur 18 Hmm. tahun Dim ya ke Mm-mm. sini. Coba kasih tipsnya Dim, gimana Dim supaya kan 18 tahun nih. Kalau Mm-mm. gua lihat kan 18 tahun ke sini baru beres sekolah. Nih, gimana tipsnya bisa tetap betah di sini terus kan pasti beda kan? Kamu lu datang Banget. ke sini pasti kan culture-nya juga beda. Beda. Lu bahasa Inggris udah bagus nggak dulu? Oh, kacau. Oh, Kacau itu kan. banget. Jadi mungkin buat inspirasi, buat apa namanya, buat ini, buat teman-teman, info buat teman-teman yang lain juga. Hmm. Eh,
gimana tipsnya Dim supaya lu bisa tetap bisa beradaptasi di sini gitu di Gua inget umur nih. lu yang masih 18 tahun. Gue inget bahasa Inggris ya di awal-awal. Wah, itu Wah, kacau bang. gila ya, hebat ya. Zaman dulu itu ke bank mau buka bank account aja nggak bisa. Nah itu kan Kal- yang hal-hal gitu lu kan bikin cari akomodasi gimana, terus Iya. Iya, terus lu bikin cari bank account akomodasi gimana? itu gimana Dim itu Dim Nah, bisa tanpa bahasa Inggris tanpa gitu. jadi kalau ya cari temen, Hmm. walaupun yang kalau misalnya bahasa Inggris nggak bagus, nyari temen yang bahasa Inggrisnya nggak bagus juga. Dulu kan teman-teman kita ya Hmm. Southeast Asian ya, kayak Hmm. Vietnamese atau Cambodian, Hmm. mereka Oh. juga bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Jadi kita nggak begitu takut. Oke. Ya untuk belajar. Enggak, maksud gua Hmm. gini, pas lu datang nih Dim ya, Hmm. datang di sini kan. Lu nggak bisa bahasa Inggris kan? Nggak. Nah, itu pertama kali akomodasi gimana? Lu tinggal di mana? Di station atau di mana? Enggak, pertama kali kan ya itu tinggal sama temennya bokap. Temannya ada- bokap jadi tinggal ada di kenalan. sana sebulan. Itu network. Di- Nah, setelah Iya. itu lu nyari sendiri. Hmm? Setelah itu lu nyari sendiri. Iya, jadi tinggal di sana sebulan. Jadi habis seminggu gua tinggal di sana kan mulai pergi sekolah kan kan kita dulu sekolah di Health. Nah itu mulai ketemu teman-teman. Waktu itu ketemu ada teman Thailand dan ngomong-ngomong sama dia bilang dia nawarin kalau mau bisa tinggal sama dia. Jadi kita sharing kamar gitu. Oh. Jadi Meskipun mulai. pas-pasan bahasa Inggris lu masih bisa nyambung ya. Iya, Karena iya, itu soalnya- sama-sama soalnya- dari iya. Kata Asia gue gini, Tenggara, gitu ya. kesimpulannya gini, Moy. Sebenarnya itu kuncinya itu adalah confident. Dia percaya diri sama sesama yang sesama yang belajar bahasa Inggris dulu awalnya. Jadi hal pertama itu mesti confident. Jadi kalau Confident pengen banget. Itu satu. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris segala macam mesti percaya diri lah ya. Karena Percaya diri. lu tuh sebenarnya bisa, cuman nggak confident. Jadi nyari-nyari yang sepantaran dulu, maksudnya sepantaran dulu Iya, yang sama betul. levelnya lah. Jadi lu jadi bisa lebih lancar bahasa Inggrisnya gitu. Tapi Kamu awalnya nggak usah takut kalau salah. awalnya tapi Hmm. lu ada modal dulu dong ya untuk kesini ya. Modal as in Ya modal like duit. financially Iya, atau duit lah. Iya, financial. iya itu. Tapi percaya atau nggak percaya tuh teman-temannya saya banyak nggak ada yang kita waktu datang ke sini tuh kita bukan dari yang ada teman-teman yang dari yang keluarga sultan gitu ya. Tapi ada yang menengah, ada juga yang menengah ke bawah. Dan sebenarnya masalah uang itu relatif sih. Teman saya Hendrik datang ke sini tuh cuman bawa $700 sampai sekarang masih hidup loh. Buset ya. Tapi itu kerjaan semua legal ya. Legal. Legal ya. Kalau Ya, mungkin ada dibilang dikit-dikit legal, lah, dikit-dikit it's Ada okay. dikit-dikit kali ya. dikit. Pertamanya kita kan waktu nyari kerja itu kita kan nggak ada pengalaman kerja di Australia, kita bahasa masih susah. Banyak Jadi tempat cari-cari kerja yang nggak tahu mau. ya. Jadi ya awalnya apa aja ada yang ada aja dulu, walaupun cash on hand atau kerjanya yang kayak gimana. Yang penting hidup dulu kan, yang penting survive dulu. Oke. Udah Coba- survive baru mulai Nih, cari. ya penonton tahu juga nih sekarang tuh Dimas seperti itu, tapi sekarang tuh Dimas tuh save di head save ya Dim ya. Ya di mana-mana dia mah. Nah, Di mana-mana ya head save. Dia- Ya, jadi Jadi pertama tuh coba dari- sekarang terakhir sebelum pandemik nih, pandemik. Hmm. Lu kerjaan udah di mana aja nih? Setelah selesai. Pas sebelum pandemic itu, pas banget sebelum pandemic itu di Square's Love City Grill Room yang di Melbourne CBD, yang kedua di Steakhouse di Cheltenham, yang satu lagi itu di Crown wah, di gila. Dan sekarang bukan di status kasinonya terapinya sih, tapi ya di kitchennya. Crown kan banyak ya banyak outlet maksudnya. Dim, status lu udah PR sekarang kan ya? Udah permanent resident? Udah. Gila, itu hebat. Gila. Hebat. Tuh. Hebat. Setelah Hebat Umur banget. 18 tahun tahun ke ya. sini berarti modal lo tapi Biaya sama kayak sendiri. teman lo itu pas-pasan ya? Pas-pasan. Kalau saya agak lebih Lebih gede dari 700 lah ya. Untung lebih. Iya, kalau misalnya susah-susah banget masih ada keluarga yang bisa bantu, men ya. Semuanya ya kerja aja di sini. Ini cuman informasi aja, tapi bisa dicek juga ke agen-agen sekolah mungkin ya. Hmm. Zaman dulu kita tuh perlu deposit nih.
buat Oh, iya, iya. iya loh. perlu. Ah. Tapi sekarang Indonesia itu udah kayaknya Number one ya, level level 1 ya? level one. Ah. Jadi kita tuh Hmm. nggak perlu deposit. Deposit itu sebagai Oh. sebagai penunjang aja. Nah itu Hmm. bagusnya. Bukan ini bagus informasi buat orang-orang Tapi nanti kalau mungkin yang setelah kalau pandemi baru mau setelah- datang. kalau pandemik setelah ini gimana? terbuka. Masih tetap kayak gitu nggak? Kalau pandemik ini? Enggak ditutup, tapi ininya tetap sama. Kita masih level one mungkin, tapi dibukanya nanti setelah ya moga-moga lah vaksin ketemu, jadi kita bisa Australia bisa ngebuka lagi buat student-student Indonesia yang bisa masuk sini. Gitu Jadi ya. kita nanti ngobrol sama ini kali ya, lawyer kali ya, yang Wah, Kan ini seru ini itu. ini juga kan bagus kan buat informasi. Jadi buat yang di Indonesia student atau orang-orang muda masih muda yang pengen cari pengalaman ke sini, kuncinya percaya diri dan jangan takut ya Dim. Iya sih. Jangan takut. Tapi emang Sama satu lagi, kenapa? sorry, lifestyle jangan tinggi-tinggi. Oh, Hmm. iya. Jadi ya Emang lifestyle lu Ya. rendah ya? rendah. Kenapa dia namanya Indomie gitu, Indomie, telur. Iya. Tapi Jadi tar ada dulu, taktik-taktiknya kata gua lu dulu. kata gua lifestyle lu nggak rendah. Kata gua lifestyle Ya lu rendah itu banget sih enggak, cuman lifestyle lu itu smart. Soalnya kenapa? Gua tahu kan lu bodybuilder kan. Lu Lu masih ngomong-ngomong masih exercise kan lo pandemik gini? Masih. Ya. Masih Gila kan masih di terakhir kamar. six pack ini coba gila nggak si boy kalau catatan si boy kalau orang Indonesia itu mah benar Dim. Tapi ini mah catatan si Boy tapi berjuang sendiri nih. Heeh, catatan iya. Gila iya. nih. Gila nih. ini Ini patut 10 patut tahun dicontoh loh. nih, gila nih 10 tahun ya dan bagus lah ininya lo perjalanan. mau ininya. belak-belakan nggak masalah duit Apa dikit? itu? Duit. Boleh. Jadi misalnya Kalau bisa membantu orang lain boleh. sebelum pandemik nih ya, kan lo chef ya, chef di Melbourne gitu. Kira-kira sebulan itu dapat berapa loh dari semua Sebelum pandemik ya. sebelum pandemik Sebelum pandemik ya. ya, sebelum pandemik ini nanti tuh kita ngomong dulu. Sebelum pandemik. Tapi waktu kerja itu kan waktu itu saya kerja tiga kerjaan, Mas. Dan jam kerja saya itu lumayan tinggi. Saya itu kerja itu sekitar 50 jam seminggu. Wih. 50 jam seminggu. Dan iya, Entar, lu kan Segitu. udah berkeluarga kan ini? udah. Iya, udah. Nikah sama orang mana? Nikah Australia? sama orang Australia atau Thailand. Oh, jadi pertama kali kenal sama orang Thailand, sekarang juga nikah sama orang Thailand. Wah, Berarti Iya, iya. betul. kayaknya patut Kan udah dicontoh jodohnya tuh. Thailand kayaknya ya. Ini dia pertama kali yang lo kenal juga itu. Enggak. Jadi ketemu istri itu tahun 2014. Udah di Dan- sini. Berarti lu tuh cocoknya sama orang Thailand, Dim. Kayaknya sih, Karena soalnya pertama joke-nya sama. ketemu sama orang Thailand, nah nikah sama orang Thailand juga, gitu ya. Iya. Terus selama pandemik ini lu Nah, sama jodoh nggak ada yang sama dia gimana? Ada isu-isu nggak selama pandemik ini? Puji Kan Tuhan, enggak sih ya, soalnya kita rame kan orang-orang pada bilang anxiety issue, ya, mental health sebagainya gitu. enggak soalnya enggak juga. Soalnya kan saya tinggal sama istri sama Hendrik. Oh, Satunya istri saya, satunya teman baik saya. Jadinya happy-happy aja. Mungkin pertama permasalahan diawali dari perekonomian mungkin. Oh iya. Nah, gimana? Ya, tadi kita lanjutin. Oh iya, tadi kan lanjutin ngomong lagi ekonomi tadi ya, yang Pak. Iya, yang belum soal belak-belakan sebelum masalah pandemik. masalah income, duit sebelum pandemik. Sebelum pandemi. Jadi sekitar 1.200-an per minggu. Jadi sebulan 4.800. Wah, itu sebulan ya, 4.800 kalau di rupiah. 50 jam ya, Dim? 50 jam ya? Sekitar, yang 45 sampai 50. Ya, karena lo terus kelas lo nikah berarti double income dong. Nah, nggak ada, ya kalau nggak double income banget sih, soalnya kan waktu sebelum pandemik itu Yok kerja, tapi dia cuma kerja biasanya cuma 20-30 jam. Iya. Dapat Iya, 3 ribuan lah ya? Iya. Sebulan kayaknya Ya. dapat Oh deh. gila ya, 4.800 itu udah after tax ya, Dim?
Iya, udah after tax dia, iya. Sekitarnya after tax kayaknya sekitar segitu deh. Iya, roughly Sekitar. lah, Oh, lihat. roughly. Ya, jadi ya tuh, ini sebagai motivasi juga nih. Bersusah-susah dahulu, lalu bersenang-senang Punya- kemudian. Lalu punya istri. Tapi kemudian. susahnya 10 tahun loh. Punya istri 10 tahun kemudian. ya? Susahnya 10 tahun. Ya, tapi nggak apa-apa. 10 Lama tahun. loh. Lu umur berapa sih, Dim? 30. 30. Wah, 18 gila, sih, 30. ini 30 udah 98. mapan, udah punya istri gini, udah istilahnya mau apa lagi gitu ya, kalau duniawinya. Dim. Tahun depan maunya anak sih ya. Oh, iya. Ya, soon lah. Bagus, Setelah itu bagus. step berikutnya. Moga-moga. Nah, sekarang lo kan tinggalnya di city ya? Jadi kan Iya. istilahnya tuh kalau zaman ini apa namanya? Zaman zombie tuh lu di tengah-tengah tengah-tengah Iya, pandemi ini kan. sepi banget. Sepi banget loh, ya. iya. Sepi banget. Berasa banget sih di Melbourne CBD berasa banget. Jadi tapi Itu tapi lo masih bisa dengan keluar kosong. beli groceries tuh masih oke lah ya. Masih boleh, cuman kan kita ada curfew kan sekarang jam 8 malam. Jadi di bawah jam 8 malam masih boleh keluar. Setelah di atas jam 8 malam udah nggak boleh lagi. Oke. Coba ceritain dong di city sekarang kayak gimana? Gue juga udah lama nggak ke kantor nih. Kayak gimana sih sekarang? Sepi. Dulu ada statistiknya, satu hari itu sekitar 20.000 orang yang masuk ke Melbourne CBD. Sekarang 20.000. itu nggak nyampe 10%. 20.000 itu Nggak sebelum nyampe pandemi. 10%. Sebelum pandemic. Sekarang nggak nyampe Nyampe 10%. 10%, berarti cuma 1000-an gitu, 800 gitu. Cuman, iya hampir 1000-an, nggak nyampe 2.000 katanya. Itu kalau nggak salah statistiknya waktu kita yang lockdown pertama itu loh. Ini Yang yang lockdown lockdown kedua ini mungkin lebih setengahnya sepi lagi, banget. mungkin 400 orang ya. Wah, Sebelumnya. sepi banget iya. Tapi emang sih ini gua kalau balik kerja nih, karena kan gua kerja kan di daerah Epping tuh. Dan kadang-kadang gua pengen lewat city gitu kan. Itu kalau subuh-subuh tuh benar-benar mati tuh. Cuma Iya. lampu doang aja. Sepi. Lampu yang semua mati, cuma lampu doang yang nyala tuh. Restoran kan pada berhenti kan? Lu kerjaan juga berhenti kan? Untuk sementara iya. Jadi lu asli tapi lu masih sama masih in touch masih nyambung lah ya sama restoran itu. Terus income lu sekarang Masih. gimana, Dim? Nah, kebetulan kan di sini kan kita ada kayak bansos, kalau di Indonesia kan bilangnya bantuan sosial. Di sini untungnya itu bantuan sosial Australia itu ya bagus banget. Pokoknya beneran dijamin, yang semua rakyat itu dijamin bakal survive. Dan kalau cuman untuk hidup, itu bantuan pemerintah itu lebih dari cukup. Lu dapat Hidup. berapa lo? Jadi gimana dapatnya? Jadi lu dapat berapa? Satu keluarga, jadi kan ada dua yang besar itu kan ada job seeker sama job keeper. Aduh itu kalau jelasan detailnya agak panjang ya. Kalau saya dapatnya yang job seeker. Job seeker itu sedikit lebih rendah dibanding job keeper. Tapi dari job seeker itu dapat juga namanya COVID supplement. Jadi ada 3 gitu. Oh anyway, jadi ada dua. Jadi kalau lu dapat job seeker, kalau lu dapat job keeper, lu nggak dapat COVID supplement. Kalau job seeker dapat COVID supplement. Oke, wow. Oh anyway, pokoknya Jadi lu dapetnya sebulan job seeker ya? Lu dapat job seeker berarti ya? Iya, job seeker. Oke. Apa sih bedanya? Karena job seeker- Kalau job keeper itu duitnya itu masuk ke perusahaan ngasih ke lo gitu kan? Iya, betul. Iya, Kalau betul. job betul. seeker, Kalau job lu seeker? sendiri ke Centerlink. Oh, jadi kalau Iya. job keeper itu lebih ke full timer ya? Iya, betul. Oh. Kalau Nggak cuma full time sih, tapi ada term and condition-nya. jadi lu tetap mesti ada di sana gitu ya. Kalau yang job seeker itu yang nggak punya kerjaan gitu kan? Job seeker itu jadi lagi nyari kerjaan. Oke, jadi Dan lu sebenarnya ada jadi lu ngambilnya yang job seeker sekarang. iya, Dapat berapa lo satu minggu dikasihnya? seminggu ya. Sebulan 2.300. Dikasih 2.300 Atau gitu. berarti setengahnya Iya. ya, Dim ya? Berkurang setengahnya ya, Dim ya? Lu berkurang Berkurang setengahnya. setengahnya ya. Ya juga ya. Tapi Ngaruh juga, untungnya Dim. itu kan Berasa juga ya. berasa banget. Cuman tapi kan untungnya kan Yok juga dapat. Oh, Jadi jadi lu dapat 2.300 juga. itu kan per person. Oh.
Iya, Oh, York juga dapat 2.300 juga. iya. Dapat Karena jadi masih 4.600 dong. bantu. Ya, tapi kan sebelumnya York juga kerja nih. Ya, tapi ini 4.600 lo tidur. Kalau hitungan Diam itu, jadi lu 4.600 diam Ah. diam di rumah. Wah, asik dim. Iya, apalagi mau Itu punya sampai kapan, anak. Dim? Ini kayak blessing in disguise, sudah. Blessing this guy. ya hitungan blessing juga sih ya. Hmm. Tapi ya tetap ada negatifnya juga. Ya unproductive aja tiap harinya. Mesti Iya, nyari iya. kegiatan sendiri, mesti nyari sesuatu yang dikerjain sendiri gitu. Oke. Tapi ya Jadi, blessing banget. Tinggal Ini tuh sampai kapan sih? Sampai Maret ya? Sampai eh, tahun depan ya? katanya sih sampai September. Abis itu ada yang sampai Maret itu job keeper Kalau job seeker itu kalau nggak salah bulan depan itu bakal di-review lagi. Tapi nggak bakal nggak bakal diberhentiin seketika gitu. Jadi paling Cuma bakal dikurangin ya, kayaknya jumlahnya. dikurangin sedikit-sedikit, ya. Sama kalau job seeker itu sebenarnya itu ada mutual obligation. Jadi walaupun kita dapat uang dari government, kita mesti mengikuti peraturan pemerintah. Yang ya aturannya itu dalam 1 bulan kita mesti apply pekerjaan, kalau nggak salah 20 pekerjaan. 20. Jadi lu Jadi kita- jadi lu gitu aja. Apply lo. Nah, Jadi itu kalau aturan seharusnya, kalau Mas. diterima, lu nggak mau. Terus? Bisa aja. Itu aturan seharusnya. Tapi karena di tengah pandemi kayak begini, restoran nggak ada yang buka. Iya. Jadinya government juga bilang nggak usah cari kerja. Nggak ada Oke. kerjaan juga. Oke. Tapi sekarang ada yang namanya work skill ya kalau nggak salah. Jadi itu kayak government organization yang ngebantu kita nyari kerjaan. Hmm. Jadi kita jadi dia ngebantuin, jadi kayak job agency gitulah. Tapi dia nggak bakal ngeharusin kita untuk kerja misalnya di peternakan atau misalnya tiba-tiba kerja jadi desainer, ya itu kan jauh banget ya Atau dari nyambung chef ke gitu ya. desainer Iya. itu jauh banget. Tapi kalau ada beberapa yang masih bisa disambungin masih boleh, masih kita didaftarin kerjaannya. Oke, very very. Kalau interesting. job keeper tuh, bentar nih, kalau job keeper tuh berarti yang masih kerja ya? Atau Masih dia udah kerja, nggak kerja iya. juga? Oh, kalau job keeper tuh masih kerja, kalau job seeker enggak. Tapi kan Makanya- bukannya lo masih makanya. kerja. Tapi, Lo casual semua ya enggak. kerjaan lo kemarin at Casual. the moment. Oh. Sebelum COVID kan casual semua. Oke. Tapi yang job keeper itu harusnya kita kerja. Tapi kan banyak bisnis yang nggak bisa buka sama sekali. Kayak di Crown itu sampai sekarang masih belum buka. Jadi kalau misalnya dapat job keeper dari Crown, sampai sekarang juga nggak ngapa-ngapain. Oke. Terus lo gampang nggak itu apply-nya? Job seeker, job keeper itu? Gampang Gampang? Nggak ada banget masalah? sebenarnya. Online? Iya, Online ya, online. Tapi yang paling penting itu pertama kalinya mesti dapat dari Centrelink, ada apa itu namanya ya? Ada kayak reference number-nya gitulah. Asal punya number itu gampang. Dan kebetulan waktu mulai COVID-19 itu kan hari pertama kita semuanya kena lockdown, itu saya ke sana ke Centrelink. Itu ngantrinya tuh 3-4 jam loh. Lu Saking ngantri? ramenya. Lu ngantri? Ngantri. Oh, Itu saya juga. padahal Jadi kita datang ada itu susahnya 1 juga jam ya? sebelumnya. Gimana? Tapi Sorry. susahnya 1 hari doang. Jadi nyampe ke sana itu kita 1 jam kalau nggak salah. 1 jam sebelum kantornya buka. Itu antriannya udah panjang luar biasa. Jadi Itu nggak tapi bisa udah online ya? dapat itu. Masih Enggak, ngantri. yang kalau dapetin nomor ini kita mesti datang. Oh, Setelah jadi itu ada- semuanya online. Nih, jadi kesimpulannya apapun yang enak atau apapun yang hasilnya bagus, mesti kerja keras dicapainya ya. Oh iya pasti. Meskipun buat dapatin nomor itu. Harus kerja keras. Tapi emang Tapi enak bete soalnya. aja ya. Lu harus ngantri, harus ngerjain itu Iya ya. sih. Ya, tapi ada hasilnya, lu dapat job Ada seeker. Ada hasilnya. Terus selain job seeker, lu dapat yang lain nggak? Ada. Jadi pertama kali itu ada. Wah, di sini sih banyak loh. Apalagi Jadi Yang kan super yang- ya, Dim? Super? Ada. Kenapa? Lu ngambil super. Super. Super juga. Lu ngambil Jadi super kan ya? kalau untuk pendapatan yang ambil super itu 10.000 bisa ngambil 10.000.
untuk yang bagian pertama. 10.000 itu berarti 100 juta ya? Berapa? 100 juta, 100 juta. 100 juta, sekitaran 100 Lu juta. ngambil 100 juta, lu ngambil 10.000. Ambil waktu itu. Ngambil Wih. kan kalau nggak salah ada 2 kali gerbangnya. Yang pertama dan yang kedua. Iya. Lu ngambil dua-duanya. Oh, dua. Hmm. Oh, Lu jadi kaya, dia pandemik ini. jadi pandemi kan jadi tambah Banyak kaya pengeluaran Din. Mas sana sini Mas. Pengeluarannya apa, Din? Coba. Iya, lu Udah jadi pandemi lu, gini, pengeluaran diam di rumah. keluarga. lu punya 20.000, income 4.000. Ya paling terus udah gitu disuruh diem di rumah karena lu mau punya anak. Jadi emang sesuai di pandemi. Emang Kalau- ini lu mesti Kalau punya di- anak. Kayaknya kalau diomonginnya gitu sih iya juga ya. Hmm. Cuman ya gitu. Cuman kan untuk apa? Kalau kemarin ngambil super itu kan biar jaga-jaga ya. Hmm. Kalau takutnya ke depan kita kan nggak ada Iya, nggak kita ada yang nggak tahu tahu, ini iya, COVID iya. ini gimana. Hmm. Kalau misalnya sampai tahun depan, waduh, Lumayan tiba-tiba tuh ya. government supportnya udah diberhentikan ya lumayan juga. Sekaya-kayanya pusing. negara kan ada batasnya ya. Itu dia. Ada batasnya ya. Itu Nah, yang mesti- Oh tapi terima kasih banget lah sama Australian government sih Iya. udah baik banget. Berarti masih Luar masih biasa. bersyukur ya sama masalahnya. Oh iya. Sama itu, Dim, berarti kalau setelah ini kan beres nih ya, bukan beres, lu kan jadi ngambil jadi job seeker dan segala pakai super segala macam. Hmm. Nah di tempat kerjaan kan tutup sekarang kan, tutup kan, Hmm. restoran kan, Hmm. atau take away. Kerjaan gua sebelum itu kan ada 3 kan, 2 itu di City, 1 di Cheltenham. 2 yang di City itu tutup, yang di Cheltenham masih buka. Take away. Tapi cuman take away aja ya. Nah itu lu tahu nggak perkembangannya nih gimana mereka setelah Tahu. pandemik buka lagi atau nanti gimana? Karena kan itu bakal berhubungan sama lu kan karena lu Iya, benar-benar. casual kan. Nah Iya. nanti Sebenarnya gimana sih, nih setelah Hmm. ya setelah itu gimana? kalau itu sih tergantung hubungan masing-masing ya sama staff Hmm. sama employer. Kalau gua kan kerja sama yang itu kita lumayan deket. Jadi dari awal pandemik juga dia nanyain mau nggak kerja di sana. Cuman karena berhubung mereka cuman take away, itu jam kerjanya itu pendek banget. Jam kerjanya itu cuman 3 jam. Dan biasanya kan sampai 11-12 jam. Ini cuma 3 jam dan untuk gua bolak-balik itu ya 3 jam juga. Dan kebetulan dia bilang ya Ya, sebelum pandemik nih ngomongin sebelum pandemik ya. Enaknya di sini lu bisa kerja 3 atau 4 kerjaan. Tapi gampang lu kerjain gitu karena public transportnya gampang gitu kan. Itu aja sih kalau di Iya, betul. sini ya. Kalau di Indonesia mungkin lu nggak Iya, bisa 3 nggak macet. kerjaan. Lu baru juga tergantung di mana. satu kerjaan pindah lu naik angkot. Waduh. Macet gua telat mulu dah kayak. Macetnya itu nggak tahan. Iya. Jadi intinya lu mesti berhubungan baik terus sama Iya. atasan, sama manajer, Sama atasan, owner, sama supaya teman nanti setelah, kerja semuanya baik. Iya. setelah beres, lu tahu situasinya Iya. gimana kan? Karena kan kadang-kadang kan banyak restoran yang struggling juga kan. Ada beberapa Iya. yang udah bilang, udah gua nggak akan Udah nggak mau buka setelah lagi ini sama kan. sekali, Ada iya. beberapa yang gitu kan. Cuman kayaknya Iya. tempat kerja lu mah yang tiga-tiganya itu restoran besar. Jadi kayaknya sih Iya, kemungkinan lumayan. Jadinya masih buka lagi. bakal pasti Cuman buka. untuk starter mungkin untuk starting mungkin mereka juga staffnya berkurang kali Dim ya. Berarti orang-orang pilihan aja yang diambil ya kemungkinan. Iya, biasanya staff lama. Staff lama dulu baru sampai. Dan biasanya staff itu kan ada level-levelnya kan. Biasanya yang paling senior bisa semua section, bisa kerja di bagian apa aja. Dan mereka pasti prioritas yang bisa kerja semuanya. Jadi bisa hitungan bisnisnya lebih efisien deh. Jadi yang multi skill yang bisa Lebih segala macam itu yang bakal dipanggil. diprioritaskan, Jadi kembali pasti. lagi Iya. ke skill lagi ya. Nggak ada ini ya, nggak ada titipan-titipan ya kalau Titipan apa itu? Ada kali ini dikit. ada juga kali ya. Kalau misalnya ada Ya, saudara kayaknya ya, natural. Oh, ada saudara bisa. Ya, apalagi Ya, saudara iyalah, itu sih normal. Oke. normal biasa. Tapi itu gitu. ngomong-ngomong, lu bisa tahu sama dapat kerjaan-kerjaan ini gimana ceritanya nih? Lu bisa dapat 6 lo ya terakhir ya? Lu 6 kerjaan nih gitu kan? Tahun last financial year itu 6 kerjaan yang pakai tax, 1 enggak, jadi total 7. Tapi memang tahun lalu kan memang lagi banyak
coba kerja sini, kerja situ, kerja sini, Hmm. kerja situ. Kebanyakan sih koneksi ya. Koneksi Koneksi ya. ya, lebih koneksi ya. hmm, Itu dia sih. Sebagai Itu chef yang kan Moy, kita industri kita nggak gede. yang kita pelajari juga kan. Kebanyakan orang mikirnya lu belajar aja belajar yang Skills pinter, udah. skill, lu smart, nanti lu dapat kerjaan gitu. Sebenarnya kan Sebenarnya skill koneksi. sosial itu lebih penting. Oh itu. Lebih penting. Sama nih itu yang networking satu. Yang kedua lagi nanti cari kerjaan tuh melalui Kopi Tubruk. Tapi Oh iya. kita gak akan bilang-bilang. Nanti kalau mau ikut kerja ke Dimas, hubungi ke Kopi Tubruk dulu nanti. Karena kan bukan Ya kita apa-apa. kenalin. Dimas, Jadi Dimas job agency ngambil, Dimas mau ngambil pekerja juga pasti lu pilih-pilih orang dong, Din. Iya. Iya, Nggak mungkin asal pasti. banget. Ya, Bangga nanti juga kan lu bisa ada di yang tempat kenal. kerja, di tempat Bener kerja nggak? gua, kerja tempat lo, Ah, kerja di iya. Dimas, kerja yang lain-lain. Jadi Tapi kalau pengen tahu ya, kalau pengen tahu informasi lagi segala macam, makanya terus pantengin terus nih obrolan kita di Kopi Ah. Tubruk ya. Lo kan, Nanti banyak informasi tentang Melbourne. Bang yang Rema pakai belak-belakan. kerjaannya fruit shop gitu lah ya kan, diem chef. Ya kalau gua mungkin call center atau yang ya kerjaan kayak gitulah. Bisa juga. Makanya terus pantengin terus kalau pengen tahu informasi tentang Melbourne. Di sini yang satu-satunya Banyak, iya. yang bakal belak-belakan tentang Melbourne ya, gitu. Berarti Nah, tadi kita balik kunci lagi ke juga ya, Dimas kunci juga nah, sebentar lagi nih. Waktu Dimas awal di Indonesia mau ke sini, agensinya tuh mesti yang pas gitu ya. yang pas, mesti cari agensi yang benar-benar tahu tentang Melbourne. Iya makanya Iya. kalau mau nanya agensi yang bagus nanya ke kita aja, ntar kita kasih tahu. Ada nih, Iya. ada nih di bawah ini nih nanti nih. Ada ya. Nanti ada di bawah ini. Iya betul. Benar-benar Tapi benar loh, itu agensi juga menentukan nih. Karena dia tuh mesti yang benar-benar tahu tentang Melbourne, mengarahkan kan. Nah, kan lu nggak tahu apa-apa banget umur 18 tahun. Lu datang ke sana, mau nyari tahu gimana. Itu kan lu mesti dikasih tahu cara beli Betul. tiket gimana. Itu kan mungkin kalau agent yang asal yang Kalau ada agensi yang bagus, ya. Iya. Iya. Cuman kan Makanya waktu cuman kan Francisco, orang Indonesia yang ada di sini itu biasanya ya ada beberapa ada tipe-tipenya kan. Tipe yang pertama yang tajir kan. Nih. Tipe Ya, yang ini gini pertama, nih, tipe yang kedua, menurut- tipe yang kedua yang pintar, yang dapat scholarship, ya kan? Oh, iya. Ya benar ya. Tipe ketiga yang nekat kayak lo di. Enggak nih tipe yang nekat itu baru nih. Jadi dulu tuh, zaman-zaman dulu tuh cuma 2 tipe. Orang kaya, biaya sendiri. Orang pintar, beasiswa. Tapi mereka itu punya keahlian sendiri kan emang spesial gitu kan. Ya orang kaya ya punya uang banyak berarti kan emang gampang mau sekolah Iya, sini, dia benar, informasinya benar. udah tahu. Yang beasiswa kan pintar-pintar tuh dia tuh udah punya networking juga nih. Jadi kan kayak nyari ke sini gitu. Nah, yang ketiga yang kayak Dimas ini nih, namanya pemburu dolar. Ini pembuluh dolar. Itu. Gila nggak percaya. Dia mah kayak ini apa kerja itu kayak nge-gym. Makanya dia Nge-gym. cocok, makanya nge-gymnya dia berhasil, dia badannya jadi gara-gara emang mindsetnya ngeberesin sesuatu dan ngeburu gitu loh. Tapi hubungan married oke, Tim, aman-aman aja. So far so good. So far so good. Lu tuh udah Sejauh nikah ini berapa baik-baik tahun ini? aja. Udah 2 tahunan, Deng. 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahunan. Iya, Nggak ada masih clash- baru. nggak ada clash Masih of honeymoon. culture, nggak ada clash of culture. Enggak juga sih, Ya, soalnya kan clash kita of culture bisa sama-sama. diselesaikan di atas. Di dalam di atas tempat tidur kita Program selesaikan. lagi. Dim, lu kan kerja 50 jam. Iya. Istri kerja 30 jam, 20 jam. Kapan ketemu? 23 Iya gimana tuh? Mesti pintar-pintar. Jadi apa? Memang di waktunya memang dibikin. Jadi ada kita day off-nya sama-sama. Jadi waktu dia day off juga sama-sama. Oh, rostering ya. Berarti Memang agak ribet sih. ya istri lo casual juga ya? Waktu itu ya casual. Jadi casual it's okay. Jadi- sebenarnya it's Enggak, okay. kayaknya Oke Dimas aja ngambil sih.
Dim, kayaknya lu ngambil casual tuh pilihan, Dim ya. Maksudnya pilihan lu. Pilihan. Sebenarnya lu bisa jadi full time, cuman lu nggak mau gitu. Iya, Nggak dia mau, asalnya nggak full mau. time tuh di City Oh, Grill. Dia asalnya full time di City ya Grill. itu nih. Lama, Nggak berapa mau Mungkin tahun dia dia. di sana pengen full jadi time. casual itu pengennya bisa ketemu sama istri, nyocok-nyocokin Nggak, Iya, jadwal. apa gampang. itu Kalau nggak alasannya mau kerja, doang? bilang nggak mau. Apa itu alasan lu doang? Ada alasan lain nggak kenapa lu pengennya casual? Jadi dulu tuh selain ya namanya kerja intinya cari uang ya, tapi kan selain itu juga kita perlu cari pengalaman kerja. Hmm. Dan sebagai chef semakin banyak tempat kerja yang kita pernah kerja di sana itu lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalamannya. Salah satunya di situ juga. Ketemu orang baru, belajar sistemnya baru, cara masak yang beda, resepnya beda. Oke. Jadi Asik emang aja sih. ya lu emang knowledge seeker juga ya tipenya ya. Jadi Iya, looking for iya. experience. Iya. Dan lu Nih, emang umur lu masih Jadi, muda, jadi emang pengen masih iya. masih muda masih oke. Kalau udah wah susah Jadi ya. kalau dia kan, kayak gua jadi udah ada ya satu aja dah. meskipun Waduh, udah satu aja lah. meskipun Kenapa, dia casual juga dia jadi nggak takut kira pekerjaan karena dia punya skill nih. Dia punya skill pasti dicari juga, terus masih muda juga. Jadi emang ya mendingan ya kalau gitu sih mendingan casual. Kalau nggak gitu, kalau full time Tapi kan mesti kebetulan satu. kan, iya. Dan kebetulan kan, ya 2 tahun yang lalu kita dapat permanent residence. Setelah dapat itu kan hidup itu ya lebih gimana ya lebih aman, lebih ada keamanan. Berapa lama lu Security dalam hidup itu lebih ada. bukan permanent resident sebelum permanent resident lu udah berapa lama nih sekarang? 2 tahun, 2 tahun sebelumnya totally bukan permanent resident ya? bukan. Emang itu lebih berat ya kalau ketika lu bukan permanent resident? Gimana? Cuman feeling doang sih, Mas. Oh. Jadi rasaannya gimana? Oh, kalau nggak ada PR itu bahaya. Nanti gimana kalau dideportasi? Oh, jadi Gimana kalau was-was ini? gitu. Gimana Karena kalau gitu? dia nggak mau Tapi ya balik. puji Tuhan, ya, 10 tahun di sini nggak ada PR, nggak ada masalah sama sekali. Bukannya nggak ada sama sekali, teman nggak ada yang nothing significant gitu ya. Itu perekonomian lebih naik ya dari sisi ekonomi. Jadi PR Kalau kan lu PR. dapat dari nggak usah bayar insurance, terus lu dapat Medicare. Lebih bagus iya nggak PR, Oh ya? PR itu Medicare-nya mahal loh, 2% loh. Oh gitu. Gue baru tahu. Dikirain gue kalau misalnya nggak PR. Oh, iya. Gua ngerti. Lu Kalau belum dapat PR duit kan baliknya bisa pas lagi ada ini ya. Pas lagi ketika lu belum PR, lu dapat uang balik ketika tax medical return. levy exemption ya kalau nggak salah. Oh. Dia tax return, abis itu kan karena kita nggak bayar medical levy, medical kita nggak bayar, kita dapat kalau nggak salah sih 2% dari total income balik ke kita. Itu kalau sebelum PR. Kalau setelah PR ya 20% itu dibayarin Ya, jadi ke Medicare. basically yang nggak bikin enak jadi PR itu karena lu tenang aja nggak akan dideportasi Tenang gitu aja. Nggak akan Iya, kayak betul, ya iya. intinya udah Iya, tenang lah betul. 5 tahun sekali tinggal bukan diperpanjang beres gitu kan. Cuman jadi Tapi tenang feeling ya. tapi kalau menurut gua yang paling penting waktu permanent residency itu tuh Medicare sebenarnya. Insurance, health insurance di sini tuh ya luar biasa bagus. Kayak misalnya kalau kita udah PR kita punya Medicare kan. Medicare itu kan apa ya? Jam sostek ya di Indo ya. Kayak gitu. Kalau istri hamil dan melahirkan itu nggak ada biaya. Tapi Kalau Dim? misalnya sakit nggak ada. sebelum PR juga lu punya private insurance. Insurance, Lu nggak bayar juga cuman lu bayar tiap bulan itu. Bayar bayar tiap bulan itu. Cuman lu dapat nggak usah bayar 2% itu kan. Nah, itu sama aja berarti. Iya, betul. Iya. Benar nggak? Sebenarnya Kalau ada Tapi yang enggak jadi juga. cuman beda di depan sama di belakang. Tapi kalau misalnya nggak ada sakit sama sekali, Iya. gimana kalau misalnya kecelakaan? Nah, Gimana kalau tiba-tiba kena? Itu ada kasusnya apa? Orang tuanya Valerie waktu itu kan bapaknya kena cancer, habis itu mesti kemoterapi di sini, nggak bayar sama sekali. Iya. Karena punya Itu Medicare semua yang Iya, tanggung. emang Iya. Medicare tuh Yang paling powerfulnya di sana. powerful banget ya untuk Powerfulnya di sana. ini Jadi Indonesia. bayar 2% nggak jadi masalah lah ya Iya. setiap tahun. Untuk keamanan sih enggak lah. Iya kan? Ya, jadi itu keamanan dan kenyamanan. Iya. Satu Iya. lagi nih, gue mau nanya Feeling. satu lagi nih kan. Lu kan udah PR Iya. kan? Dulu kan mikirnya kalau lu PR itu sekolah lu mestinya kayak science gitu ya.
terus kalau nggak kerjaan Untuk itu dapat yang PR gitu. ya yang tinggi-tinggi, yang susah-susah, ternyata nggak usah ya. Maksudnya tuh bukannya gue Untuk dapat bilang, PR. iya iya, maksudnya tuh untuk dapat Oh, PR enggak perlu. nggak perlu. Yang Salah, penting salah, yang penting salah. kita Itu tahu aja ya apa aja yang sekarang lagi salah dicari gitu ya. mindset. Kalau mau dapat PR itu cari tipe pekerjaan yang penduduk lokal nggak mau. Hmm. Oh. Kalau kayak misalnya apa ya, kayak marketing itu kerjaan yang orang lokal itu suka. Iya. Dan kalau kita sekolah marketing, walaupun S2, S3 juga nggak bakal dapat PR. Ya itu dia tuh, ini Permanent nih residence itu ilmu nih, mau dikasih. ilmu. Kalau Permanent residence itu dikasih sama permanent residence itu ditawarkan sama pemerintah. Jadi pemerintah Australia itu menawarkan permanent residence karena mereka perlu tenaga kerja. Dim, Dan mundur kalau dulu, Dim, misalnya mundur mereka dikit, nggak Dum. perlu, Dim, oh mundur ya, dikit, mundur oke. dikit. Lu makin ini cuman kelihatan hidung lu doang. Tuh, sekarang Ini gimana? Coba lu Cuma ngeliat kepala doang. nggak kelihatan. Nah, segitu. Nah, itu. Wah, iya. Terlalu bersemangat nih, Bang Dimas. Terus, Dim. Oke, Terus lanjut. oke, jadi bukan Nah. kita emang kalau mau pengennya PR ya bukan jadi nggak usah cari sekolah yang tinggi, yang aneh-aneh, tapi yang penduduk lokal Yang nggak Yang suka. diperlukan. Yang diperlukan apa aja, Dim, sekarang? Iya. Lu tahu nggak? Nah, itu nih nanti dulu Oke, sebelum oke. Tahu. nanti Dim sebelum itu, makanya kalau pengen tahu yang diperlukan tidak diperlukan, kembali lagi ke Tanya agent agentnya sekolah itu ini. yang bagus. Atau konsultasi juga ke lawyer di bawah ini. Ya kali-kali Iya, kalau ada yang betul. mau nanya, Itu penting- kalau itu ada yang penting mau nanya, banget. coba tanya-tanya aja nanti di komen di bawah. Nanti Iya, kita, bisa. kita kita jawabin. Mas Dim Ya, sok, Dim. bantuin. Kayaknya oke ya. Kalau ininya apa? Kita ngobrol sama Dim nih. Kayaknya banyak ilmunya. Mudah-mudahan perantau yang dari Indonesia yang pengen atau yang at the moment lagi ya pengen Lagi berjuang. seperti Dim pada zaman dulu, walaupun memang ada pandemi. Nanti kita mungkin ngobrol sama ya konsultan lain lah ya, yang kali mereka punya ide apa yang bakal terjadi setelah pandemik ini gitu ya, karena kan pandemik ini emang sesuatu yang extraordinary gitu ya. Emang Iya. shocking. Nggak ada yang pernah ngalamin ini. Tapi it's good to know. I think I can conclude sebenarnya banyak positifnya buat lo ya. Ya, tapi again yang lo bilang mudah-mudahan nggak terlalu lama buat lo dan buat Australia juga, karena mungkin kan pada akhirnya orang Iya. mau sekaya apapun kalau situasinya seperti ini ya bakal susah juga. Oke. Ya kayaknya cukup ya buat malam ini ya. Jadi nanti kalau misalnya para pendengar atau pemerhati Kopi Tubruk mau bertanya, penonton kasih aja komen, nanti kita coba jawabin sebisa kita ya, dan Dim mungkin nanti bisa bantuin untuk ngejawab juga. Oke. Anything else, Em? Boleh. Do you want to say something? Do you want to add something? Moy? Ya itu kesimpulannya buat yang mau mencoba datang, mau ini jangan takut. Moga-moga setelah pandemik ini bakal makin bagus lagi lah hubungan antara Indonesia dan Australia. Okay. Dan satu lagi tuh, Amin. confident. Mesti Confident, jangan takut. Kalau kejadian-kejadian jelek yang kejadian juga ujung-ujungnya jadinya cerita lucu kok. Iya, Nah, itu itu. dia. Banyak ya kita cerita itu lucu bagus ya. banget tuh. Nantilah kita Banyak banget. ada part 2-nya lah Kita kita. terusin lah nanti lah. Kita part 2-nya mungkin ngomongin ada khusus. part 2-nya nih nanti nih kita khusus nih tentang mungkin cerita lucu belajar Wah, bahasa Inggris di banyak Melbourne. banget. Wah, itu lucu Oh, banget tuh. Iya. Wah, itu Yang lucu masih, banget itu. ada satu nih, sebelum ditutup nih ada satu nih. Dulu gua sama Dimas ke City nih. Taunya ketemu sama orang. Orang itu teman kerja. Nah, si orang itu nanya gini, "Hey you, I know you from work." Dimas jawabnya gini, "No,
I just come back from school. Dia nanya gini, oh saya tahu kamu dari kerja. Enggak, saya baru datang dari tempat ini apa sekolah. Nah itu lucu tuh nih ya. Tapi kalau Makanya kita ditranslate nanti lah. word by word kan kayak begitu. Iya. Nah, ini Tapi jadi itu jadi ya kita- makanya yang gue bilang jangan takut lu bahasa Inggris lu jelek. Gua tahu banget bahasa Inggrisnya si diem awal, tapi kemarin Tapi sekarang gila. waktu di kitchen, waktu bareng kerja sama dia, apa-apa Dim, what do you think about this? What do you think? Oh, okay, hold on. All you need to do is doing this. Where's the customer? I'll talk with the customer. Wah, gila, sekarang udah Gila tuh dari udah nol, Gila. dari nol. Ada satu lagi nih. Ada yang nanya. Apa nih. lagi? Kita Kayaknya lagi- lu banyak lagi cerita CCTV nih. rahasia Lagi gua banyak. CCTV nih. Pulang apa dugem ya Dim ya? Bukan dugem sih, kita pengen lihat city aja datang nanti. Ada yang nanya jalan nih. Where is excuse me, where is Flinders Street? Nih kita nggak ada yang bisa jawab nih. Bertiga, saya, si Majid satu lagi sama Dimas cuma Majid. ngomong go there. No English. No English. no Over English. there. Tapi sekarang Tunjuk Dimas aja. bisa ngomong sama customer, gila itu. Iya. Berarti ini benar-benar contoh yang baik buat Oke lah, semuanya semoga ya. nanti Ya, calon pemburu nanti kita dolar, cerita calon yang lain. pemburu dolar dari Indonesia bisa apa namanya inspirasi buat mereka ya. Oke deh ya, oke. Oke, I ini think it's enough for Dimas. tonight. Mudah-mudahan nanti ada part 2 kita ngobrol lagi ya. Oke. Sip, Thank you so much oke. Dim waktunya ya. Oke. Oke, thank you ya. Yuk.